Ya, should made life teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, nih zoomnya error. Alias nggak premium padahal udah bikin saya pro. Ya sudah lah ya. Nah, tadi ada yang nanya tentang susunan datif ya. Biasanya datif tuh diduluan gimana teman-teman? Yang pertama datif, yang kedua akusatif. Nah, susunannya tuh kayak gini. Biasanya selalu duluan. Contohnya ini. Ich kaufe der Frau einen Kuchen. Nah, ini kan datifnya dulu nih yang saya tulis. Der Frau-nya dulu baru einen Kuchen. Seperti itu. Misalnya lagi apa ya? Hmm? Gimana? Dan Ada lagi, teman-teman? Soalnya gini. sekarang kamu Dus gebe einen Taxifahrer, Kamu berangkat. Taxifahrer, ein, Bentar-bentar. hmm, Dikit lagi. dus gebe einen Taxifahrer, Sopan gak sih pakai baju ini ein males banget. Taxifahrer. Maksudnya adalah saya memberikan kepada supir taksi, kepada seorang supir taksi uang tips gitu. Kan datif. passion passion geld ya, tip itu ya. Ya, benar. Belum Ini lagi. adalah Passion akusatifnya. passion geld. Oke. Udah dicuci sih. Kalau tidak berarti kai pakai kainer, pakai kainer ya, kainer atau Hai. kainer atau kai. Gimana? Untuk negatifnya kayak tidak membeli, kayak saya tidak membelikan dia bunga atau Ini tidak yang membelikan apa dia yang kue, lukaiku udah Tunggu enggak. sebentar ya itu teman-teman. kainer. Ini kayaknya harus Dia nggak kedengeran jelas soal. Gimana, Kak? ya kalau saya tidak membelikan dia kue kok gitu, misalnya kayak Iskaufe der Frau kan einen Kuchen, berarti kalau tidaknya Iskaufe der Frau keinen Kuchen, berarti gitu ya Ya, betul. kalau Negatif negatifnya. artikel keinen. Tinggal itu eh, biaya taksi. Gimana? Ya, Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Lagi ini boleh bikin kalimat teman-teman? Boleh bikin satu kalimat datif. Ini konjugasinya. Tak tunggikin. Nah, hmm, bikin satu kalimat datif. Contohnya misalnya ich schreibe dem Lehrer einen Brief. Aku menuliskan sebuah surat untuk guruku. Untuk guru itu. Ya. Misalnya Indonesia lagi, yuk ngomongin apa yuk misalnya lagi, em, kita udah waktunya 4.000 jadi 3.000 misalnya lagi, ich schreibe, ich schreibe, kok ich Ich schreibe? habe Gimana? ich habe nach Bandung Mm-mm. mit dem Auto fahren. Ya, ich bin, nah Äh, Bandung mit dem ich Auto bin nach fahren. Bandung. Mm-mm. Ja, ich bin nach Bandung mit dem Auto fahren. Ja, harus tuh. Gefahren, Entschuldigung. Oh iya kan itu ya. Iya, ya. Excellent. Bahasa apa ya? Gefahren. Oh, oh, genau. Ntar tuh, Dankeschön. Tadi ada mit sih itu, tapi kita belum pelajarin nggak apa. Ini biar ada pesan kepadanya. Ada yang mau bikin satu kalimat. Contohnya tadi kayak aku menuliskan surat kepada siapa, atau aku membawakan kue untuk siapa, atau kepada siapa. Misalnya lagi, aku, aku ngapain lagi ya? Aku memberikan
Memberikan nana-nana kepada siapa? Bisa bikin Boleh, kalimat. boleh coba, Frau. Oke, gimana, Kak? Ich kaufe der Frau keinen Kuchen, aber ich kaufe der Frau eine Tische. Bolehkah begitu? Wow, very good. Aber einen ya. Eine Tische? Bagaimana? Eine apa einen? Einen. Eh, Tish atau ada e-nya? Tische. Tische. Tische berarti Tische nggak ada, yang adanya Tasche. Tische. Oh, oke. Jadinya ich kaufe der Frau eine Tasche. Tasche. Oke, very good, teman. Aber ya. Oh iya, saya belum share link. Entschuldigung. Di WhatsApp ya, teman, saya share link. Ya, Udah kok di WhatsApp. iya, di WhatsApp aja. Kayaknya kalau di Zoom enggak ini. Oke. Em, ada lagi teman-teman sebelum mau masuk ke personal Kalau property. kalau IGB Derman, Deman, deh, IGB Deman, eh Schenke Auto, ich gebe Au- Deman ein Auto aja. Schenke ein itu, Auto. heeh. Ich gebe Deman ein Auto. Schenke tuh juga memberikan hadiah gitu, cuman udah ada gebe. Jadi tinggal pilih salah satu. Oh, oh iya, iya. Mm-mm. Oke, very good, teman. Ada lagi teman-teman? Oke, ini saya ada personal pronomen datif ya. Kan kalau akusatif tuh aku, terus du itu kan kamu, terus R itu dia laki-laki, si itu dia perempuan, S itu dia netral, terus si Anda itu, si besar itu Anda, wir itu kami, R itu kalian, si itu mereka kecil. Nah, kalau datif itu berubah jadi mir. Mir itu artinya kepadaku, dir itu artinya kepadamu, R itu artinya kepada dia laki-laki, si itu kepada dia perempuan, S itu kepada dia netral, si Anda kepada dia Anda, kepada Anda, wir itu kepada kita jadi uns, dan ir itu jadi oi kepada kalian, si itu jadi inen kepada mereka. Contohnya, yang coba istilahnya nggak usah dilihat dulu ya, karena ada verb negatifnya. Contohnya adalah ich gebe Ich gebe dir apa? Einen Pass, einen Fisch. Aku memberikan kepadamu sebuah meja. Nah, jadi ini dir nih. Dir itu artinya kepadamu. Ini kata ganti orang aja ya. Kata ganti orang itu dia berubah sesuai dengan kata ganti. Genau. Jadi dir ya. Kepadamu. Mir kepada saya, misalnya du gibst mir einen Tisch. Kamu memberikan kepadaku sebuah meja. Atau der der Lehrer kauft uns apa yang misalnya autos gitu ya. Guru itu membelikan untuk kita mobil-mobil gitu. Oh ini kata ganti orang tapi datif. Jadi kayak ada kepadamu, kepadaku, kepada dia, kepada Anda, kepada kita, kepada kalian. Nah, itu kata gantinya seperti ini. Oke, ada yang mau coba bikin kalimat? Kayak gini simpel-simpel aja aku memberikan atau aku menuliskan kepadamu sebuah pesan. Aku jangan aku terus deh, misalnya kamu
mengirimkan, mengirimkan untukku sebuah paket gitu bisa. Ada kepadanya yang pentingnya atau untuknya gitu. Tapi orang, oh ich gehe mit dem Mann ins Kino. Ya, richtig. Dankeschön. Oke. Oke. Ada yang mau nyoba bikin kalimat, teman-teman? Satu aja pakai personal pronoun. Coba ya, Boleh? Frau. Boleh. Gebe mir ein Buch. Du, tadi subjeknya siapa? Er, Oh, er. Gib, Berarti get mir gib mir, ein Buch. ya, richtig. Dia memberikan kepadaku sebuah. Oke, very good, Dankeschön. Di andere Leute, yang lain, ada yang mau mencoba? Tahu Ya, ya. kalau kalau misalnya kalau misalnya uh, i sorry. Kalau Hmm. misalnya mau bikin saya suka dengan dia laki-laki gitu. Berarti ih libi im gitu kan, Bang? Eh, enggak, itu dia kan nggak ada pesan kepadanya. Jadi cuma aku cinta dia gitu. Nah, berarti dia sebagai objek gitu. Nggak ada pesan kepadanya soalnya. Kalau aku mencintai kepada dia, aneh soalnya. Jadi aku langsung aja aku mencintai dia gitu. Nah, dianya tuh jadi objek. Berarti Jadi harus, akusatif ya. ya benar. The space with uns. Oke, Resti. Kalau misalnya sie sie hat mir eine Geburtstagsgeschenk gemacht. Dia membuat untukku Geburtstagsgeschenk. Oke, sie hat mir ya, ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Oke, very good. Dankeschön. Die andere musstet ihr probieren. Ich schicke dir einen Brief. Einen Brief. Die andere Leute, siapa yang mau coba? Musstet ihr probieren? Karena ini materinya em, sampai masih ada lagi sih. Ada sampai. Oh, pakai preposisi dulu, bentar. Ini besok aja. Ini preposisinya lumayan banyak soal. Oke. Ada lagi teman-teman, datif. Mungkin kalau Frau, Hmm, gimana? kalau I travel I, I travel dir im restoran Itu bisa nggak? nggak bisa Nggak ya? karena nggak ada pesan kepadanya. Jadi kayak aku bertemu kepada dia, aku bertemu Oh, kepada kamu itu agak aneh. Mm-mm. Dia langsung aja ich treffe dich, pakai aku saatnya gitu. berarti kalau yang ini tuh harus ada kepadanya. Ya, benar, betul. Oh ya. Oke, em, tadi kan banyak yang pakai need itu ya. Ini aku bakal kasih tahu dulu beberapa preposisi yang khusus datif. Nah, jadi maksudnya preposisi itu apa? Preposisi itu artinya kata depan. Jadi kalau kata depan ini tuh kayak di, ke, dari gitu lah istilah bahasa Indonesia. Itu ada kasusnya, yaitu contohnya ada up. Up itu artinya mulai.
dia untuk memberikan keterangan waktu. Nah, itu dia pakai datif. Contohnya ab einer Woche. Mulai 1 minggu mache ich diet. Aku melakukan diet. Nah, itu einer Woche-nya itu jadi datif. Ab ya, apapun yang pakai ab itu kena datif ya. Ab einer Woche, ab Ah, einem Monat gitu ya. Lalu yang kedua adalah aus. Aus itu artinya dari. Nah, ini fungsinya untuk mengenai keterangan waktu di tempat. Contohnya, er nimmt die Schuhe aus dem Schrank. Nah, itu ada dem ya, dem Schrank. Itu dia artinya adalah dia mengambil sepatu dari lemari. Nah, aus itu artinya dari. Aus dem Schrank. Terus ada juga ich komme aus der Bank. Gitu. Terus außer, ada außer. Außer itu artinya adalah selain atau kecuali. Maaf ya, ini gramatik yang kita pelajarin itu sebenarnya yang saya tandain hijau. Tapi ini ada informasi lainnya walaupun bukan di level A1. Jadi ada außer, außer itu artinya selain atau kecuali. Itu artinya ya kecuali. Außer seinem Vater, nah itu ada dem-nya ya. Seinem Vater hört niemand. Dia tidak mendengarkan siapa-siapa. Lalu ada by itu artinya dengan atau menginformasikan keterangan aktivitas atau seseorang di tempat rumah itu, kok seseorang di tempat rumah itu, seseorang di tempat itu, contohnya beim Kochen finde ich mein Glück ya, itu by dem Kochen ya, jadi dengan memasak saya menemukan kebahagiaan bilang saya. itu malah bikin bibi. Atau ich bleibe bei der Oma ya, saya Bilang tinggal gini di lah, rumah. nggak ada Sarah. Ich bin beim Chef, aku sedang bersama bosnya. Itu bisa keterangan tempat, bisa juga untuk keterangan aktivitas ya teman-teman. Terus meet itu artinya bersama. Dari tadi ada banyak yang pakai meet. Meet itu hmm, bersama contohnya, wir fahren mit dem Zug nach Berlin. Kita pergi ke Berlin dengan kereta api. Seperti itu. Terus, nah itu artinya setelah dan juga bisa ke. Memang ini sudah Terus nah itu biasanya sih digunain untuk tempat yang udah negaranya ya. Tapi itu kan kalau udah ada namanya atau negara atau kota kan nggak perlu artikel ya. Jadi, tapi ini informasi aja. Contohnya, unser Haus ist recht nach dem Supermarkt, yaitu em, rumah kami itu sebelah kanan setelah supermarket. Atau ich gehe nach Hause zurück, aku kembali pergi pulang. Lalu ada seit itu artinya sejak. Contohnya, sejak makan, seit dem Essen treffen wir uns. Kita bertemu. Nah, kenapa itu ada uns-nya? Itu adalah refleksi verbennya. Jadi jangan ditanya ya teman-teman, karena itu masih A2. Tapi ini kalau teman-teman mau cari informasinya adalah refleksi verben. Jadi ada kewajibannya gitu. Bukan ini yang datif tadi. Oke, terus ada font. Font itu artinya dari. Dari itu untuk keterangan tempat, keterangan waktu juga seperti Irman kommt von der Arbeit. Nah, itu. Suaminya pulang dari kerja atau ich komme von meinem Chef. Aku baru saja dari bosku. Von itu pokoknya artinya dari ya. Itu kena datif. Kalau ada cu, ini sering banget kemarin ketemu di contoh kalimat ada cu semuanya. Itu cu itu artinya ke ya, bisa menjelaskan waktu, menjelaskan tempat. Contohnya, Mama get to them at jeder Monat. Mama pergi ke dokter setiap bulan. Ich gehe zu dem pasti. Biasanya tempat ya. Terus, in itu menunjukkan lokasi atau tempat. Yaitu, contohnya tadi ada juga yang pakai Ich wohne in der Supermarkt. Ich bin in dem Supermarkt. In ya. Biasanya itu adalah tempat. Gitu. Jadi ada singkatan-singkatannya, yaitu kalau cu itu biasanya jadi cum, kalau cu sama dem, terus kalau cu sama der itu jadi cur, artinya tadi ke, terus ada by itu artinya dengan atau di, jadi gabung juga beim, tapi kalau yang der enggak, by der, terus ini kalau aus itu dari, dipisah, aus dem, aus der, tapi ada juga singkatannya itu dari von sama dem itu jadi vom, sedangkan founder dipisah gitu. Ini cuma singkatan-singkatan aja sih. Cuman cum, cur, baim, sama font. Yang lainnya penulisannya biasa gitu. Itu untuk keterangan tempat. Nah, Mm-mm. boleh nanya, Frau, bisa nggak kita mengatakan misalnya
Ich arbeite in Jakarta by misalnya PT Telkom gitu. Ya, genau, itu bisa. Betul. Mm-mm. By firma apa, by dari firma apa, by perusahaan apa. Gitu. Mm-mm. Betul. Karena Danke. ya, bitteschön. Karena preposisi ini juga sebenarnya tergantung biasanya orang juga pakainya apa gitu. Jadi misalnya tuh ya, misalnya ke itu tergantung sebenarnya nih bahasa Jerman itu tergantung konteks bukan konteks sih. Biasanya orang tuh gunainnya kayak gimana? Contohnya misalnya jarang orang ngomong cum cafe, tapi biasanya ngomong ins cafe. Nah itu nanti beda lagi gramatiknya. Jadi nanti bisa dilihat mungkin dicari informasinya itu mereka kebiasaan makainya gimana. Tapi ini arti-arti dari normalnya itu seperti ini. Itu ada to, phone, in, yang kita pelajarin di A1 tuh ada meet sama by. Yang tadi teman-teman udah pada pakai meet, pakai datif. Ya. Ano harus kasih sama. By juga datif, phone, to, itu, dan lain sebagainya datif. Contoh kalimatnya gini deh. Ich gehe zu der Bank. Aku pergi ke bank. Atau misalnya, em, ich bin beim Opa. Itu yang by. Terus kalau yang woher tuh dari mana ada aus sama von. Aus itu biasanya tempat. Ich komme aus der Party. Aku dari pesta. Atau von itu biasanya orang. Ich komme von meinen Kunden. Nah, kita fokus ke sini dulu aja. Kalau tadi kebanyakan karena memang yang dipelajari di A1 ini aja. Jadi tadi ada cu itu artinya ke. Ich gehe zu der Bank. Ada by sama in. By in itu artinya di. Contohnya, ich bin beim Opa, aku masih bersama Opa atau di tempat Opa gitu ya. Atau ich bin im Restaurant, aku ada di restoran. Terus ada aus sama von. Aus itu dari, ya, dari mana? Dari pesta. Dan juga von itu dari mana? Tapi orang biasanya ya. Ich komme von meinem Kunden. Ini singkatannya ada cur, cum, beim, vom, sama im. Gitu. Yang penting teman-teman hafal perubahan datifnya aja ya. Der, das jadi den, di jadi der, plural jadi den. Gitu. Untuk preposisi ini emang yang penting hafal aja sih artinya ya. Kembali lagi memang harus hafal arti itu. Nah. Kayak misalnya contohnya nih ya. Selain dari sini tadi pakai apa sih? Pakai mit juga ya. Tadi ada yang pakai mit. Ich gehe nach Deutschland mit meiner Mutter. Aku pergi ke Jerman bersama, oh ich gehe, Entschuldigung, ich fliege. Aku terbang ke Jerman bersama mamahku. Terus contoh lagi, kayaknya ich terus ya. Der Frau, kok der Frau lah. Der Mann kommt aus, dia datang dari mana misalnya? Aus der, jangan nih, aus dem Büro gitu ya. Dia datang dari kantor misalnya. Atau misalnya lagi pakai by. Du bis by der Chefin. Kamu lagi bersama bos perempuan. Terus apalagi ya? Misalnya kalau in die Frau auf den Kuchen in der Bäckerei. Terus misalnya lagi apalagi yang belum? Von ya. Von tuh biasanya orang. Misalnya ich komme von meinem Opa. Ini juga bisa. Apalagi cu-nya belum. Oh, cu. Misalnya kalau cu itu kan ke. Contohnya, aku pergi ke sekolah. Ich gehe zur Schule. Der misalnya. Nah, Der Schule. zu der Schule. Ya, ini disingkat aja sih sebenarnya.
to there. Genau. Karena kalau kalimat menuju ke tempat itu mostly pakai datif kah? Iya, genau. Biasanya pakai datif. Yaitu ke tadi. Ke itu cu. Tapi nanti ada juga, tapi itu masih gramatik lain ya. Masih nanti kita pelajarin. Ada juga yang pakai akusatif, tapi nanti kita pelajarin. Cuman ke itu bisa datif, bisa akusatif. Cuman kalau yang preposisi ini, kata depan ini, itu pasti pakai datif. Gitu. Jadi kita fokusnya ke kata depan ini aja. Ke, di, tapi yang pakai datif. Gitu. Karena nggak Entschuldigung, Frau. gitu, ya. Ya, tadi kan sebelumnya udah belajar apa namanya datif sama preteritum ya, Frau Ya, ya. Kalau misalnya ich war der Frau einen Kuchen bringen itu udah betul apa pengganti modal verben ya, warnya itu atau gimana itu? Frau? Nein, war itu pengganti sign aja. Jadi sign ich bin eine Lehrerin, ich bin traurig, pokoknya sign to be gitu. Bukan pengganti modal verben. Modal verben masih belum belajar kita preteritum. Oh ya, soalnya kan apa verben harus posisi kedua ya. Kalau kalau gabungan datif sama preteritum itu gimana posisi katanya ya, Frau ya? Gabungan datif preteritum, preteritum kan termasuk verben, jadi otomatis preteritum di posisi kedua. Oke. Jadi udah betul tadi, Bro. Apa Hmm, ich war der Frau einen Kuchen bringen gitu. Kalau bringen kan kata kerja. Nah, itu jadinya dua kata kerja. Jadi, em, itu kalimatnya masih kurang tepat. Masih nggak bisa pakai preteritum. Karena preteritum yang kita pelajarin baru sign sama haben. Artinya itu to be sama memiliki. Jadi nggak bisa pakai bringen. Oke, danke. Nah, oke, bitte schön. Jadi ini preteritumnya cuma war sign sama haben ya, teman-teman. Bukan kata kerja lain. Yang kata kerja lain masih belum kita pelajarin. Masih level, level berapa aku lupa. The answer is A2, denke ich ya. Kayaknya. Oke, ada yang mau ditanyain seperti biasa? Boleh, Iya, gimana? boleh, boleh apa? Boleh coba datif. Boleh? Bagaimana kalimatnya? Meine Mutter kocht mir ein Frühstück. Ya, richtig. Genau, good, very good. Ibuku Danke. memasakkan untukku ya atau kepadaku sebuah sarapan. Ya, oke, very good semua. Yang lain ada yang mau coba? Kak, aku masih bingung bedain akusatif sama datif. Em, Akusatif itu objek, datif itu ada kesan kepadanya, objek tidak langsung. Objek biasa akusatif itu kayak contohnya aku makan sebuah apel. Nah, itu sebuah apel tuh objek. Pokoknya teman-teman jangan mikir akusatif tuh aneh-aneh. Akusatif tuh objek gitu, SPOK. SPOK objek gitu akusatif. Nah, tapi kalau datif itu adalah ada kesan kepadanya gitu. Jadi contohnya aku masak kue kepada siapa atau untuk siapa gitu. Jadi datif itu ada kesan kepada atau untuk. Kalau akusatif itu objek gitu. Objek biasa gitu. Teman-teman nggak usah mikir sampai jauh banget nggak. Pokoknya SPOK, S itu adalah nominatif, O itu adalah akusatif gitu. Kalau datif itu opsional kalau mau tambahin kepada atau untuknya. Gitu. Em, Bisa di ini war penggunaan war itu sign tapi preteritum melampau. Kalau sign itu adalah to be biasanya digunainnya untuk menjelaskan identitas. Contohnya ich bin eine Lehrerin, saya adalah seorang guru. Terus abis itu contohnya ich bin traurig, saya itu sedih. Contohnya lagi ich bin im Restaurant, saya ada di restoran. Terus em, kalau haben itu artinya memiliki, ya tinggal memiliki gitu. Jadi memiliki apa gitu. Artinya memiliki haben. Jadi contohnya ich habe einen Kuchen, aku memiliki sebuah kue. Gitu.
Aduh, aku sebentar ya. Inggrisku nih sangat slash. Anyway, aduh, sebentar. Kayaknya ya deh, was itu kan lampau, betul betul. Kak, jadi penggunaan by, in, aus, von, zu itu diikuti datif. Ya, betul. Jadi yang ada kata depan itu, kayak itu tuh artinya kayak dikedari gitu. Nah, tapi dikedarinya itu, setelahnya itu datif. Gitu. Walaupun ini preposisi kata kata depan itu beda ya, dengan ada kesan kan nggak ada kesan kepadanya, Kak. Ini tuh udah mutlak gitu. Jadi kalau udah ada kata depan ini, itu pasti selanjutnya pakai datif. Oh, di grup ada yang nanya. Cara tahu itu Haten kan di dalam kurangnya biasa. Maksudnya bagaimana? Boleh yang ada orangnya di sini boleh. Ini aku tidak mengerti pertanyaannya. Haten itu artinya haben, tapi lampau. Jadi memiliki. Kalau sign itu artinya to be gitu kalau bahasa Inggris ya, teman-teman. Kayak adalah gitu. Nah, tapi di yang tadi waren itu adalahnya udah lampau gitu. Jadi contohnya kalau sekarang nih, ich bin eine Lehrerin, aku adalah seorang guru perempuan. Tapi kalau udah lampau, ich war eine Lehrerin. Dulu tuh udah lampau itu, aku adalah guru perempuan gitu ya. Itu beda, haten itu artinya memiliki, jadi tinggal tambahin objek aja. Pokoknya artinya memiliki gitu. Teman-teman nggak usah mikirin haben artinya lain-lain, enggak kok. Itu artinya memiliki, cuman tadi bedanya kita belajarnya bentuk lampau gitu. Kenapa nggak sekalian kata kerja lain dipelajarin, Kak? Karena banyak banget perubahannya. Jadi di A1 tuh nggak bisa langsung kayak gitu. Kayak tadi ada yang beringen. Nah itu beringen tuh ada lagi bentuk preteritumnya, tapi nggak dipelajarin di A1. Karena banyak banget. Soalnya kayak kita pelan-pelan preteritum ini soalnya lumayan susah. Ya, boleh bertanya. Kenapa? Frau izin mau nanya satu kalimat ini apa udah betul atau Oh, tidak? ya ampun. Ini mau kasih kalimat. Boleh, boleh. Kalau Inputnya dapat PT. Iya, aku baru ingat tadi itu ada Typo. typo ya ampun. Entschuldigung. Oke, boleh Kak Ahmad ditersum? ya zum Beispiel ich gehe mit meiner Familie zu Urlaub machen am Strand itu bisa. Mit meinem, ya. Mit meinem Vater zum Urlaub. Iya, Urlaub machen Oh, mahan ya ampun. Ini bukan gaya ya berarti. Langsung aja bis kalau Urlaub mahan langsung aja pakai mahan. Jadi ich mache einen machen Urlaub gitu. Terus kemana tadi? am Hmm, Strand. Amsterdam Restu. Ya, ini tadi kalau ich gehe zum Urlaub machen itu agak aneh. Jadi mahannya aja langsung di kedua, terus Urlaubnya jangan lupa pakai artikel einen Urlaub, terus Amsterdam betul, yaitu pada apa namanya pantai ya. Jadi aku melakukan sebuah liburan dengan ayahku di pantai, pada pantai, di pantai gitu ya. Terus mit Ya. meinem Vater jangan lupa setelah mit Kak, pakai datif. Kak, kenapa einen Urlaub? Karena ini liburan dia kata akusatif. Aku melakukan liburan. Nah, itu liburan kan objek gitu. Akusatif. Kan kalau Bukan dia eine. Enggak, eh einen tuh bedanya apa? Einen. itu artikel. Jadi Akusatif. kalau ya itu artikel ada eine itu dari der di das. Nah, mungkin Kakak bisa lihat video yang belakang karena udah jauh banget itu artikel. Der di das itu kalau der sama das jadi ein, terus kalau di jadi eine, terus kalau misalnya dia akusatif objek itu nanti yang der jadi einen. Nah ini kan Urlaub artikelnya der, terus posisinya objek, Oh, terus dia jadi einen. oke. Gitu. Dankeschön. Iya, ditesun. Mungkin yang masih bingung artikel bisa dilihat videonya lagi.
karena sudah jauh banget. Aku kalau jelasin ulang, takutnya tambah bingung gitu. Karena yang penting teman-teman hafalin artikel dulu ya. Mungkin kalau lagi em, kayak Senin sampai Jumat gini kan, sambil nyambi hair okta, kayaknya hair made ota, oh, enggak, itu itu juga lagi ini kan masih baru-baru, mungkin sambil baru-baru bisa sambil join Zoom-nya, bisa sambil belajar artikel Masih lagi. A1, masih dari awal. Iya, buat teman-teman yang masih kesulitan, maksudnya ini kan soalnya udah agak agak Dia udah keenam, gimana? biasanya udah keenam. Udah kena, gimana Kak? Maksudnya ini udah pertemuan kesekian kan. Kalau Oh, iya, jadi udah em, jauh. ya, udah pertemuannya agak jauh. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mungkin bisa nonton video atau joinnya si Hermadi. Sambil belajar juga itu lebih lengkap malah sama Her itu karena dia Let's Work Now. Jadi ada buku panduannya. Nanti kalau teman-teman cari bukunya ada di link-link di docs description ya. Ada banyak. Ya, betul. Sama Hermade Oka. Ich hatte ein Elefantenbaby. Wow, dulu punya bayi, bayi apa namanya? Elefan. Oke, good. Dankeschön, Ristus. Oke. Ada lagi yang mau bikin kalimat? Pro mau coba Boleh. Gimana? meine Freund, Oh, main Freund. Lain. mein Freund backe mir, Oh, bak, bacon jadi bak mir ein apa tuh kue ulang tahun tortelle ya oh ya, eine eine Torte. torte für Geburtstag Party. Oh, oke. Ya, Risti, ini kurang ini aja sih, kurang artikel. Nah, yuk Di, Oke, Risti, good. Dankeschön. Yang lain mungkin Musstet ihr probieren? Minggu depan kita tuh belajar ini berarti apa? Lexel sama perfect ya. Oh, perfect aja deh satu kayaknya banyak banget soalnya. Kita belajar perfect minggu depan. Semua belajar perfect. Kita ini dulu ya, live Zoom dulu. Zoomnya waktunya nih, aduh, agak-agak memang. Live dulu ya guys, ini aku